Dan kami akan membahas lebih dalam mengenai persepak bolaan bersama dengan pengamat sepak bola Binder Singh. Selamat siang. Selamat siang. Pak, STY telah memilih 27 pemain untuk nanti menghadapi Jepang dan juga Arab. Nah, prediksinya melihatnya seperti apa nih pertandingan melawan Jepang dan Arab nanti? Kalau soal prediksi, ya kalau di atas kertas memang Jepang dan Arab Saudi adalah tim yang secara ranking FIFA kan di atas timnas kita ya. Artinya kalau di atas kertas ya ini adalah pertandingan yang sangat sulit bagi timnas kita. Tapi kan keuntungannya adalah bahwa kita bermain di kandang sendiri. Dan bermain di kandang sendiri itu keuntungannya sangat besar bagi para pemain karena mereka tentu akan mendapatkan dukungan yang luar biasa dari supporter kita yang lawan Jepang tiketnya sudah sold out dan feeling saya nanti lawan Arab Saudi juga akan sold out. Nah inilah yang sekarang harus dimanfaatkan oleh Sintayong pada saat timnas kita bermain di kandang sendiri. Apalagi kan kalau dari materi pemain kan ya bisa dikatakan ini adalah materi pemain terbaik lah ya bagi timnas Indonesia terlepas dengan beberapa pemain yang tidak bisa bergabung dan Ivar Jenner yang tidak akan bisa bermain lawan Jepang ya. Baik, melihat ini kan dua pertandingan yang sangat sulit, namun kita harus mengejar poin. Nah, strategi yang seperti apa sih yang dinilai cukup tepat lah untuk menghadapi Jepang dan juga Arab ini, Bung? Ya, ini pertanyaan yang paling populer sih. Sekarang ini strateginya harus seperti apa dari Sintayong. Mungkin banyak yang berpikir lebih baik bermain bertahan, kemudian main counter attack. Ya sebetulnya sih itu adalah pilihan yang logis ya. Tapi seharusnya pada saat bermain di kandang sendiri, jangan juga cuma bertahan, tapi harus juga berani memberikan tekanan kepada para pemain tim lawan mulai dari area pertahanan mereka. Jadi jangan memberikan para pemain tim lawan itu ruang untuk mereka bisa memainkan strategi mereka. Karena jika timnas kita lawan tim kuat seperti Jepang dan Arab Saudi ini khawatir untuk berani memberikan tekanan atau mungkin juga sedikit berani bermain menyerang, mungkin hanya pilih bertahan total gitu, ya saya pikir itu yang akan memberikan peluang bagi para pemain tim lawan untuk menciptakan peluang, mungkin juga mencetak gol. Jadi kalau menurut saya ya seharusnya berani juga memberikan tekanan, mungkin tidak selalu menyerang, tapi juga berani bermain menyerang dengan memperhatikan pertahanan. Jadi pertahanan itu harus tetap koordinasinya harus bagus, tapi bukan berarti bertahan total gitu. Karena kan kita kan mengejar poin juga nih setelah kalah lawan China kan. Ya. Kalau tadi udah berdiskusi mengenai strategi pola permainan, nah saya mau masuk ke strategi pemilihan pemainnya. STY ini kan kembali memanggil Sananta, Sayuri Bersaudara dan juga memanggil Hoki Caraka. Pendapat Anda? Oke. Iya, sebetulnya kalau dari segi materi pemain, kita punya materi pemain yang bagus ya. Apalagi tadi Anda katakan di lini depan sekarang ada Sananta, ada juga Hoki Caraka, tapi pemilihan pemain itu kan tidak akan mudah bagi Sintayong karena pilihannya banyak. Bahkan di lini pertahanan kita punya 6 pemain yang bisa bermain di sektor center back. Artinya ini tidak mudah bagi Sintayong. Nah mungkin dia akan memilih pemain-pemain yang kebugarannya itu 100% ya. Jadi akan dilihat dulu kebugaran dari para pemain seperti apa setelah mereka membela klub. Tapi selain itu juga ada baiknya dia perlu melihat juga performa dari para pemain di 2 pertandingan terakhir nih, lawan Bahrain dan juga lawan China, seperti apa para pemain kerjasamanya di atas lapangan. Jadi perlu juga memilih pemain selain juga yang bugar 100%, yang fit, tapi juga yang bisa bermain dengan kerjasama tim yang bagus gitu. Karena kan kalau kita lihat lawan China, lawan Bahrain, kerjasamanya itu tidak konsisten selama 90 menit. Maka itu timnas kita tidak bisa meraih kemenangan. Tidak seperti di pertandingan lawan Arab Saudi dan Australia tuh 2 pertandingan awal kita tuh di round 3 ini. Jadi kalau soal pemilihan pemain ya harus juga dilihat performa dari para pemain di 2 pertandingan sebelumnya ini. Dan pilihlah para pemain yang memang performanya bagus. Jadi kalau memang mau ada perubahan di lineup, jangan juga perubahan di lineup itu yang bisa mengganggu chemistry di antara para pemain. Contohnya
Di lini pertahanan itu kan sebetulnya Jay Itzes dan Rizky Ridho sudah bagus ya chemistry-nya dalam beberapa pertandingan terakhir. Berikut 2 pertandingan awal. Nah, tapi di 2 pertandingan terakhir ini lawan China dan Bahrain, Rizky Ridho masuk sebagai pemain pengganti. Nah, maka itu timnas kita juga kemasukan sampai 4 gol dalam 2 pertandingan terakhir. Padahal di 2 pertandingan awal hanya kemasukan 1 gol. Kira-kira seperti itulah contoh. Karena kalau berbicara mengenai skill dan juga kebugaran rata-rata sudah mencapai benchmark yang ditentukan, namun Ya, yang penting kemudian chemistry di lapangan yes. yang akan nantinya menentukan bagaimana Ya, jalannya permainan ya Bung ya. iya betul. Ini juga adalah poin yang menarik yang Anda katakan chemistry. Nah, banyak yang menilai chemistry ini bisa terbangun sesuai dengan kualitas para pemain. Itu adalah pemikiran yang keliru, karena sebetulnya chemistry bisa terbangun sesuai dengan taktik yang bisa dipahami oleh para pemain. Artinya begini, jika Shin Taeyong ini memilih taktik bertahan dan counter, nah dia harus memberikan instruksi secara clear kepada para pemain. Siapa saja pemain yang sebetulnya harus betul-betul fokus dalam bertahan, dan siapa pemain yang harus bisa terlibat dalam proses merancang counter attack. Jadi jangan sampai pemain yang sebetulnya diinstruksikan untuk merancang counter attack itu tidak paham tugas dia seperti apa. Yang ada justru dia ikut bertahan. Nanti dalam momen membangun transisi, kita tidak punya pemain yang bisa menghubung lini pertahanan ke lini tengah sampai ke lini depan. Jadi taktik ini yang akan sangat menentukan untuk membangun chemistry agar para pemain itu bermain dengan pengertian yang sama. Kalau lawan China itu kan kita tidak melihat para pemain kita punya kerjasama karena permainannya tuh tidak terorganisir dengan baik, seperti Miss Hilgers, Kelvin Verdong, Jay Itzes. Di pertahanan di babak pertama itu kan kita lihat ruangnya terbuka di antara mereka. Padahal itu tidak terjadi di pertandingan lawan Bahrain dan 2 pertandingan sebelumnya. Jadi taktiknya ini harus jelas kepada para pemain, dan pemain yang bermain di depan apakah harus ikut turun, apakah penyerangan itu akan dibangun dari sektor sayap atau dari tengah. Kalau mau dari sektor sayap, mungkin pemain yang dipilih di sektor sayap adalah yang cepat. Kalau mau dari tengah, ya artinya Tom Hee harus main dari awal. Selain taktik di lapangan, peran kapten seperti apa dalam membangun chemistry di lapangan, Bung? Wah, ini daging semua nih pertanyaannya dari CNN. Nah, ini Bagaimana, Bung? kalau soal kapten, ya tentu berdasarkan skill leadership ya dari pemain yang dipilih. Dan biasa kan pelatih itu kan kalau pilih pemain untuk menjadi kapten, ya adalah pemain yang sudah matang di atas lapangan. Jadi seharusnya tidak dilihat dari usia pemainnya, tapi dilihat dari kematangan dia di atas lapangan. Kalau kita bicara soal kematangan, artinya ketenangan dari para pemain. Nah, sejauh ini yang saya lihat di round 3, dari 4 pertandingan yang telah dimainkan, yang saya lihat sosok yang betul-betul matang dan tenang di atas lapangan itu adalah Jay Itzes. Jadi sebetulnya Jay Itzes ini layak sih menjadi kapten dari timnas. Dia matang, dia tenang, dia bisa memberikan masukan ke rekan-rekan yang lain di atas lapangan karena dia bermain di belakang. Jadi dia bisa melihat juga alur serangan kita tuh seperti apa, jika ada pemain yang ada salah dalam melakukan penutupan ruang atau ada salah dalam membangun proses transisi, itu dia masih bisa berbicara ke rekannya. Jadi saya pikir ya akan lebih layak jika Jay Itzes diberikan ban kapten, tapi nanti tergantung lagi sih dengan Shin Taeyong. Jay Itzes diberikan ban kapten, apakah itu artinya STY tidak memilih Asnawi kembali pada pertandingan besok sebagai kapten karena alasannya cedera ya, padahal kan bermain di Liga Thai kemarin. Salah satunya karena performanya kurang atau seperti apa pandangan Anda? Ya, kalau informasi yang saya dapat, sebetulnya Asnawi memang akan dipanggil. Tapi yang diterima informasi oleh PSSI dari klubnya Asnawi bahwa dia mengalami cedera. Sebelum dipanggil ya, tapi ternyata kan dia turun ya. Turun bermain bagi klubnya. Ya artinya hal ini harus dibicarakan sih antara Badan Tim Nasional dengan klubnya Asnawi. Tapi sekarang kan sudah dipilih ya oleh Shin Taeyong 27 pemain. Jadi saya ragu sih jika Asnawi akan dipanggil gitu. Dan kalau kita berbicara soal performa, ya kita juga harus fair ya dalam menilai performa dari Asnawi. Memang di pertandingan terakhir itu lawan China tidak sesuai ekspektasi. Plus dia diberikan ban kapten juga. Jadi
Saya pikir jika Shin Tae-yong untuk saat ini tidak memanggil Asnawi, juga ada pemain lain yang bisa mengcover posisi dia. Salah satunya yang tadi Anda sebutkan adalah Jai Izes ya. Jay Itzes kan bermain di center back, tapi di sebelah kanan posisinya Asnawi kan kita masih Sebagai punya kapten Sandy maksud saya. Walsh. Oh, kalau untuk kapten ya saya pikir Jay Itzes atau pilihan keduanya Rizky Ridho. Rizky Ridho Baik. juga kan di U23 dia kan kapten. Dia juga sama kan sosok yang matang dan tenang kan. Ya. Kalau bagi saya antara dua pemain ini sama-sama cocok. Mereka komunikasinya bagus, skill leadership-nya ada. Dan mereka dalam membangun serangan dari belakang juga punya kualitas permainan yang bagus, karena kan yang jadi kapten itu harus juga punya kualitas teknik yang bagus di atas lapangan. Jangan sampai kapten yang dipilih itu nggak bisa bermain yang benar. Itu Baik. juga nanti menjadi contoh yang buruk bagi rekan-rekan yang lain. Baik, kembali berbicara mengenai chemistry. Ini pemain naturalisasi Kevin Dix disebut sudah bisa bermain karena proses naturalisasinya telah selesai. Menurut Anda, seperti apa Bung? Kalau misalkan Kevin Dix masuk, apakah dapat cocok? Apakah chemistry bisa terjalin dengan baik? Karena kan pasti harus ada proses adaptasi. Kalau soal Kevin Dix kan sekarang informasi yang saya terima belum tentu akan bermain lawan Jepang. Tapi kemungkinan besar akan bermain lawan Arab Saudi. Dan kalau kita berpikir tentang adaptasi dari Kevin Dix, kita juga harus melihat rekam jejak dari beberapa pemain keturunan yang sebelumnya untuk pertama kalinya melakukan debutnya ya bagi timnas ya, seperti Jay Itzes, Kelvin Verdong, Ragnar Oratmangun, Tom Hay, ada juga Nathan Choaon. Nah, mereka juga beradaptasinya dengan cepat, apalagi seperti Jay Itzes, Tom Hay, dan Ragnar. Artinya Kevin Dix sebagai pemain yang sudah punya pengalaman yang bagus, bermain di Eropa, pemain yang sudah matang, usianya juga, seharusnya tidak akan lama bagi dia untuk beradaptasi. Karena pemain yang sebetulnya punya kualitas tidak akan membutuhkan waktu yang lama untuk beradaptasi dalam sebuah tim. Tinggal bagaimana Shin Tae-yong nanti pada saat sesi latihan memberikan pemahaman secara taktikal kepada Kevin Dix tentang tugas dia yang harus dia lakukan di center back. Dan kalau menurut saya, jika Kevin Dix bisa bermain lawan Jepang, maka peluang bagi timnas kita untuk mendapatkan 1 poin ya. Saya tidak mengatakan 3 poin, untuk mendapatkan 1 poin lebih besar. Karena saya membayangkan jika ada Kevin Dix, Jay Itzes, dan juga Rizky Ridho di pertahanan, atau Miss Hilgers yang dipilih, maka kemungkinan kesalahan yang terjadi di lini pertahanan kita itu sangat kecil. Baik. Kita berharap untuk menang, namun setidaknya bisa menahan imbang. Seperti itu ya Bung ya? Kalau timnas kita bisa menahan imbang Jepang, maka itu akan menjadi headline di semua media di seluruh dunia. Baik, kita tunggu. Semoga timnas kita bisa menjadi headline di seluruh media. Terima kasih Binder Singh telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected. Thank you.